Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, sebelum kita memulaikan pelajaran, alangkah baiknya kita memulaikan dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Kita masuk pada pengertian materi. Materi atau zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Secara garis besar, wujud materi dapat dikelompokkan menjadi padat, cair, dan gas. Benda-benda di sekitar kita yang tergolong materi contohnya seperti kursi, buku, air, awan, dan udara. Nah, benda-benda tersebut tergolong materi karena selain menempati ruang juga mempunyai massa. Menurut Ali Nugraha dan Dina Duyana, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Sampai di sini bisa mengerti adik-adik? Ibu lihat kalian sudah tidak pada semangat ya. Sekarang karena kalian sudah tidak semangat, kita akan melakukan ice breaking. Ikuti ibu ya. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat, 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 semangat. Oke adik-adik, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Sekarang kalian sudah pada semangat kan? Jadi karena kalian sudah pada semangat lagi, kita akan melanjutkan pelajarannya. Oke, sekarang kita lanjut pada sifat-sifat materi. Sifat materi ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika. Suatu materi dapat dilihat dan diukur secara langsung. Sifat fisika suatu materi erat hubungannya dengan perubahan fisika. Contoh A, wujud atau fase materi, seperti padat, cair, dan gas. Nah, kemudian yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia. Untuk mengukur dan mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan dengan melalui reaksi. Contoh, sifat kimia mencakup kereaktifan misalnya mudah atau sulit bereaksi, dapat terbakar, melapuk, atau membusuk. Rumusan kimia, susunan ikatan, bentuk molekul, dan lain-lain. Contohnya, gas hidrogen dapat berubah menjadi air jika direaksikan dengan gas oksigen. Setelah gas oksigen dan hidrogen bereaksi, dihasilkan zat baru, yaitu air yang sifatnya berbeda dari sifat zat pembentuknya. Jadi, sampai di sini adik-adik sudah paham? Oke, kita masuk pada perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat atau zat atau materi menjadi zat yang lebih baik menjadi zat yang lain, baik menjadi zat yang baru maupun tidak. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan fisika, susurian komponen zat tidak berubah. Terdapat beberapa ciri pada perubahan fisika, yaitu yang pertama ada tidak terbentuknya zat jenis baru, contohnya beras menjadi tepung beras. Kedua, zat yang dapat kembali ke bentuk semula, contohnya air menjadi es. Yang ketiga, hanya diikuti sifat fisikanya saja, contohnya garam yang dilarutkan. Nah, yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Berikut adalah beberapa contoh perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perubahan kimia adalah yang pertama, pembakaran kayu menjadi arang. Nah, yang kedua adalah pembakaran kertas menjadi abu. Dan yang ketiga, makanan yang membusuk atau berjamur.
Ciri-ciri perubahan kimia antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Nah, adik-adik, sampai di sini kalian sudah mengerti kan materi dan perubahannya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan pulang dan sebelum kita pulang kita akan berdoa.